Ready? Atau masih siap-siap dulu? Lagi siap-siap? Ya, Kak. Udah siap, Yan? Halo, halo. Kok putus-putus ya? Halo? Kakak, Halo? halo, Gimana? ya, Aman? aman-aman. Oke, kalau gitu sekarang materinya kayaknya kakak kita nggak perlu pakai slide deh. Ya, Yan ya? Iya, Oke, sekarang langsung share screen aja ya. Kakak jelasin sedikit yang kemarin sama materi hari ini topiknya adalah strategi and tactics for model training. Ini agak nggak sesuai sama slide-nya, jadi nanti kakak sesuaikan aja supaya lebih ngena. Ayo Yan, mana Kak? yang kemarin di share screen yang kemarin. Mana ya? Yang Titanic itu. Iya, yang kemarin dibuat ya. Oke, enggak. Oke, yang di drive. Oh, dia Kayaknya bisa di. ya kita nggak perlu pakai slide deh kayaknya. Oke, oke. Sekarang di run ulang, run ulang Yang mana? Semuanya. semuanya. Run all aja. Enggak. Klik run all aja. Run time, run all. Itu ada opsi run time. Oke. Oke, Wah. sekarang kakak jelasin satu-satu ya. Kakak yang, kok gini ya tulisannya? Nah nih. Oh, soalnya aku di. eh aduh, nih aku di Chrome aja deh. Kenapa ya? Di eh Opera suka gitu soalnya. Fontnya Oh, beda tuh, jadi beda semua tuh. Gak tahu kenapa. Tuh kan beda nih tuh. oh iya ya. Oke. Titanic analysis. Mhm. Hmm. Hmm. Oke. Nah, sekarang udah ya? Belum, belum. Dalam. Aku nyalain lagu ya Kak. Silakan. Apa? Nyalain lagu.
Oh, silakan, silakan. Oke Kak. Ini Kak Oke, semuanya. udah? Nah, Hmm. sekarang kakak remote bentar, kakak Bentar jelasin Kak. Kalau kenapa. ini kemarin kan bukannya 85. 8,0,85 ya? Iya, bisa berbeda-beda. Ini kayaknya prosesnya salah deh. Coba nanti lihat ya, kita lihat satu-satu. Oke, sekarang kakak jelasin dari awal ya. Oke, baik. Yang pertama itu kemarin Ryan sudah analisis make kasar banget ini. Kasar banget. Analisisnya bisa dibilang tahap pertama lah gitu ya. Pertama kita mulai dari make Pandas sebagai library utama kita. Kemudian kita baca datanya, kemudian ini preview datanya begini, ya boleh juga .tail atau sample, bebas ya. Kemudian kita di sini mendrop beberapa data, kolom atau variabel atau prediktor lah ya bahasanya kalau di machine learning yang kita tidak perlukan. Kenapa? Karena ternyata setelah saya analisis, kolom-kolom ini unik nilainya. Artinya apa kalau unik? Artinya tiap titik data itu tidak mengandung informasi yang signifikan untuk model saya. Artinya nggak ada gunanya sebenarnya gitu. Sehingga saya drop aja gitu. Nah setelah di drop, sekarang saya coba lihat apa namanya eh, variabel atau prediktor embark. Dan ketika saya lihat nilainya ternyata embark ini tipe. Halo Kak. Ya. Nah Halo ini Kak. iya ya halo. Tadi tiba-tiba. Nah, nah, tiba-tiba tadi Kakak nge-freeze gitu Kak. Oh iya ya, ini wifi-nya nggak tahu saya. Nah, ini kan, ini mana tadi sampainya? Ya, ketika saya lihat Embark ini, ternyata tipe datanya itu objek dan dia mempunyai missing value. Dan saat saya cek, oh ini sebaran datanya, ini namanya sebaran data, value count ini. Kemudian saat saya coba drop NE-nya, ya dia akan, nah ini nih tempatnya salah di sini ya. Jadi, eh, coba sekarang dicek lagi yang ini, apakah benar? Ya, udah nggak ada yang miss value-nya. Sehingga karena apa? Karena saya mempunyai yang missing value-nya itu hanya ada dua titik data. Nah, ini dia. Sekarang berarti udah nggak ada. Sekarang kalau saya coba cek yang ini, ya. Nah, ini kenapa apa namanya? Ini kayaknya yang salah ya, Age-nya. Nia. Ya, harusnya ini nggak seperti ini ya perintahnya. Harusnya ini dihapus aja, tapi Di run harusnya ulang. Yang harusnya itu tuh. langsung di sini. Iya, ini yang benar gitu. Nah, kemudian nanti di run ulang aja. Kemudian ini preview data saya yang udah dibersihkan embarknya. Sekarang saya ingin menganalisis age-nya. Saya mempunyai missing value sebesar 77 poin data. Ini sayang sekali kalau saya drop sehingga saya memutuskan untuk mengisinya. Nah, dari mana saya tahu bahwa saya akan mengisinya berdasarkan ini? Inilah yang akan kita pelajari hari ini. Namanya exploratory data analysis. Kemudian kita ini preview aja, ini langsung aja kemarin dilompat. Saya mengisinya bahwa age-nya itu saya isi pakai median nanti berdasarkan prediktor P-class ya. Kemudian untuk membuat itu saya buatkan fungsi seperti ini. Fungsinya kemudian P-kelasnya apa sih Kak? nggak tahu. Kenapa Kakak ngambil dari P-kelas? Oh ini nanti berdasarkan korelasi ya. Nanti lihat ya. Nanti dilihat aja. Kemudian ini saya buatkan fungsi, kemudian saya terapkan fungsi tersebut ke apa namanya kolom age sehingga dia terisi. Nah sekarang saya pure mendapatkan data yang bersih, sehingga saat saya lihat sekarang informasinya bahwa nggak ada data yang hilang, semuanya totalnya 889. Ini tapi nggak ini ya sebelum diisi tadi.
Nah, tetapi dalam machine learning kita harus menjadikan semua datanya itu bertipe integer atau enggak float. Nah, dalam variabel sex dan embarked itu ternyata saya mempunyai tipe data objek alias dia itu kategorik sehingga saya harus pertama mengkonversinya menjadi numerik. Caranya gimana? Caranya yang paling mudah adalah make metode get dummies dari Pandas. Ya, drop first ini artinya apa? Dia akan mendrop kolom pertama, ya. Sehingga misalnya kalau saya punya di sini seksnya male dan female, ya udah female-nya di drop, yang kalau seks male-nya ini false berarti dia female. Gitu ya. Itu Nah, makna dari drop first. Nah, sekarang kita masuk ke bagian machine learning-nya. Nah, di machine learning-nya itu pertama, saya harus memecah belah datanya menjadi train test dan train test ya, data training dan data testing. Kenapa perlu data training dan data testing? Karena tipe machine learning yang kita pelajari adalah supervised learning. Namanya ada dua ya, supervised sama unsupervised. Dan ada tiga sebenarnya, reinforcement yang satunya. Tapi kita bicara di sini nanti supervised doang ya. Nah, oke. kemudian supervised learning itu perlu data train atau data yang dilatih dan sama data testing yang diuji. Nah, saya dapat melakukan training dan testingnya itu make fungsi dari scikit-learn ya, sklearn, make modul model selection. Kemudian ini submodulnya train test split. Saya hanya tinggal pecah datanya menjadi X-train, X-test, Y-train, Y-test. Kemudian pasang fungsi ini dari X sama Y. Nah, sebelum kita ke sini, saya harus mendefinisikan variabel saya dalam bentuk X atau Y, atau A atau B, bebas. Tapi pada umumnya X atau Y. Karena X itu variabel prediktor, Y itu variabel target. Nah, mengingat dari tujuan awal saya adalah Y itu variabel target saya, sehingga survive itu hanyalah yang akan saya prediksi. Boleh nggak lebih dari satu, Kak? Boleh. Ya. Dan karena tipenya sekarang itu klasifikasi, ingat jangan memprediksi yang tipenya angka. Tapi misalnya seks, kemudian embark, itu bisa diprediksi. Tapi nggak logis juga ya kalau memprediksi hal itu. Gitu. Kemudian di X-nya, saya akan menggunakan semua variabel kecuali survive. Apakah jadinya tadi yang diprediksi itu yang angka doang? Bukan, yang tipenya apa? Kategorik ya. Karena kan Kayak, kita klasifikasi kan. Cuman alat-alat prediksinya itu harus dalam bentuk numerik gitu ya. Clean data oh iya. iya, gitu ya. Nah, sekarang saya sudah mendapatkan semua variabelnya dalam bentuk X sama Y. Otomatis sekarang saya pecah datanya menjadi data train sama data test. Nah, test size atau ukuran atau proporsi yang biasa digunakan adalah 0,2. Ini defaultnya, ini udah teruji gitu. 0,2 itu untuk tes apa? Ukuran data tesnya, 80 itu untuk ukuran data trainingnya. Kenapa data training harus lebih besar? Kenapa nggak 50-50 saja, Kak? Ibaratnya adalah kalau di sekolah itu biasanya kita ujian hanya seminggu. Persiapan ujian itu kadang banyak minggu, gitu kan ya? Ibaratnya gitu. Oh, Jadi oh, semakin besar test size-nya itu nanti ditakutkan model kita itu nggak siap. Ya, bayangkan aja misalnya kita 50-50, itu belum tentu apa peluang untuk kinerja bagus dari model itu. Bahkan siswa pun kalau kita misalnya minggu kita ada apa namanya 2 semester, 1 semester belajar doang, 1 semester ujian doang, itu kayaknya nilainya bakal amat sangat ya tidak bagus lah gitu, intinya begitu. Sehingga iya. umumnya test size itu ya yang lebih besar daripada train 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 datanya, train size-nya. Nah, pertanyaannya adalah jangan juga kita men-setting test size-nya ini menjadi terlalu kecil. Misalnya 5% supaya hasilnya bagus. Itu nanti akan menimbulkan apa yang disebut overfitting. Kalau dalam bahasa Indonesia apa artinya overfittingnya? Overfitting. Iya, Eh, overfitting.
Pakai EED atau IT it fitting, fitting Double kayak T. fit Double T. overfitting. Oh, Iya. em, Apa berarti tuh ya maksudnya? kegedean. Iya, dia itu kalau kalau iya, beda-beda sih orang ya apa membahasakannya. Kalau saya bilangnya dia itu terlalu menghafal data, tidak memahami. Jadi saat kita menghafal datanya, jika diberikan soal yang berbeda itu kita nggak berfokus pada pemahamannya, tapi kita pada fokus pada hafalan kita, sehingga itu nggak bagus. Artinya apa? Kalau di dalam machine learning, nanti saat diberikan data yang baru, model saya gunakan untuk memprediksi data baru, dia nggak tahu ini yang mana yang diikuti gitu, karena dia menghafal. Dia nggak ngepelajarin polanya ya. Iya, dia Dia nggak malah cuman memahami polanya, gitu. oh Itu akibatnya kalau test size-nya nggak nggak balance, terlalu kecil salah, terlalu besar juga salah, gitu jadi ya. sweet spotnya itu berapa Kak? 0,2 itu dipol. Nah, pemahaman terkait seberapa persen saya harus mengaturnya itu apa namanya harus dipelajari dalam statistik. Maksudnya ini ya kakak juga biasanya makainya 20% atau enggak 25%, tergantung banyaknya data. Kalau datanya misalnya ada 5.000, kita dapat 20% udah bagus ya. Apa 80-20 udah bagus itu. Kemudian kalau datanya sangat besar, ya mungkin kita bisa 25-75 gitu. Gitu-gitu ya. Oke. Hmm, Nah, oke. kemudian di sini model yang saya pakai adalah K nearest neighbor ya. Itu yang model umum yang nama model umumnya adalah K nearest neighbor. Nah, untuk memanggil model itu dia ternyata dari keluarga neighbors nama keluarganya dari scalar juga ya. Kemudian saya panggil yang bagian classifier. Ada dua, regressor sama classifier. Nah, sekarang kita kasusnya klasifikasi, maka saya pakai classifier. Nah, untuk mempermudah karena dia ini kelas, saya buat aja dia jadi objek. Nama objeknya adalah model. Kemudian sekarang sebelum saya melakukan training di model saya perlu penskalaan ulang data-data saya. Kenapa perlu, Kak? Karena data-datanya ini belum tentu mempunyai skala yang sama. Contohnya, peak class itu 1 sampai 3, betul? Hmm. Kemudian, nah yang ini, pare ini nggak 1 sampai 3, tapi mungkin nggak tahu kakak batas nilai maksimum dan minimumnya itu mungkin nggak 1 minimumnya dan belum tentu 3. Kemudian age juga demikian, SIP SP juga demikian. Sehingga saya perlu menskalakan supaya dia mempunyai skalanya sama. Nah, dalam hal ini kita pakai standar scalar, yaitu skala yang paling dasar, yang akan menskalakan data saya semuanya ini dari 1 sampai 0. Jadi ini nanti Pickless dari 1 sampai 0, H1 sampai 0 Oh, gitu. Semuanya diskalakan jadi dari nanti satu dia sampai nol. ngambilin dari yang paling kecil sama yang paling gede, terus angkanya kayak diubahin dari 0 sampai 1 gitu. Iya, Biar betul. nanti lebih gampang buat diklasifikasiinnya. Iya, betul sekali. Ya. Oh, Jadi, kakak kecilin suaranya, Kak. oh ya, lihat ya. Ya, ini telinga saya kayak saya apa Agak. terlalu sensitif ya. Oh, Iya. bentar. Kan masalahnya kakaknya juga suaranya jadi kecil. Gini. Oh ya, gitu ya. Oke sih. Nah, Oke, oke. Oke. Sekarang Yan, eh untuk melakukan apa namanya? Penskalaan itu saya membuat instansi juga atau objek dari standar scalarnya. Nah, inilah yang sekarang mengimplementasikan fungsi penskalaan itu ke dalam data saya. Yang pertama, penskalaan harus dilakukan pada X-train dan X-test. Kenapa enggak Y-train Y-test? Akan saya jelaskan. Pertama, X-train kita perlu menskalakannya dengan perintah pit transform. Kenapa harus di pitting dulu? Karena dalam X-train itu kita perlu menyesuaikan ya, memahami polanya. Jadi kayak belajarnya itu dia perlu melihat boleh lah gitu ya.
Dia melihat apa namanya ya, ketika belajar perlu mereview dan lain sebagainya lah gitu. Fit transport ya, dipiting dulu kemudian ditransformasi ke 0 dan 1 gitu maksudnya ini ya. Oke. Hmm. Nah, sedangkan di X-test dia itu tidak memfitting. Kenapa? Karena ini dia udah ujian, tapi kayak try out lah ya, Dia udah gak gitu. boleh belajar lagi ya? Iya, dia nggak boleh dipit lagi, tapi harus ditransformasi. Kenapa kita perlu menskalakannya dari 0 sampai 1? Pokoknya supaya rata gitu. Gitu ya. Oke. Kalau di Oke. X-testnya. Nah sekarang kenapa saya nggak perlu mempiting Y-train sama Y-test? Karena Y-train dan Y-test itu adalah nilai asli yang akan kita bandingkan. Jadi seolah-olah model yang dua ini nanti memprediksi kalau X-nya segini, kemudian saya pasangkan X testnya segini, berapa Y yang akan didapatkan. Gitu ya. Jadi dari X train dia akan belajar bahwa saya belajar, kemudian saya lihat hasilnya di Y train. Gitu ya. Kemudian X test udah try out, nggak boleh lagi belajar. Nah, nanti di X test ini dia memakai apa pemahamannya untuk memprediksi Y testnya. Nah, Y test itulah yang kita pakai untuk membandingkan seberapa benar model Anda. Gitu. Ya. Oke? Oh, Gitu terus ya. kita bentar, kita biar tahu nilai Y-trainnya kenapa? Kan yang kita Y ngambilin juga kan cuma Y-testnya doang. Maksudnya yang kita Enggak, oh ingin dapetin. Y-train itu dia dipakai nanti dibandingkan nilai, kan nanti X-train otomatis ada Y-trainnya. Y-train itu dibandingkan dibuat untuk belajar sebagai patokan untuk kayak kisi-kisinya ini loh gitu. Kisi-kisinya itu Oh, gitu. Kemudian oke. Y ya gitu. Nah, sekarang barulah saya memfitting model saya dengan perintah yang ini. Nah, model.fit ini memasangkan semua fungsi yang ada di K-neighbors classifier ini, semua fungsinya pokoknya Ini udah dipasangkan. 100. Ya, X-train Jadi aku sama ngecas yang ini. Y-train. Nah, sekarang setelah dipitting, saya mendapatkan modelnya sekarang sudah belajar. Ini dia udah belajar, udah siap diuji ke X-testnya. Ya udah, saya tinggal bilang model.predict berapa sih hasil prediksinya gitu. Yang diprediksi X test. Ya, kita sembunyikan Y testnya. Nah, sekarang untuk membandingkan Y test sama Y train, kita dapat melakukan ini. Mungkin kalau saya run lagi dia. Kalau mau bisa begini ya sebenarnya. pd.data frame. Nah, bisa begini data frame ya. Bukan di data ya. Hah? Bukan, Oh, ini emang ini gitu. ini format data frame-nya. Apa namanya? pd.dataFrame, kemudian pasangkan aja prediction dan apa namanya? Ini y-test. Nah, ini nanti muncul nilai prediksinya, kemudian y-testnya gitu. Nanti kalau di run ini dia gimana? Boom. Nah, ini dia ya. Jadi 0 benar diprediksi 0. Ini saya namakan kolomnya adalah kolom prediction. Nah, dia nilai aslinya ini 0, prediksinya 0. Kemudian nilai aslinya, nah kadang nanti ada yang salah, yaitu kadang nilai aslinya 1, tapi model saya memprediksinya 0. Gitu ya. Nah, kalau kita membandingkannya satu-satu seperti ini, itu apa namanya sangat tidak matematis. Pelan. Ya, maksudnya kita nggak tahu Nah, seberapa besar sih sebenarnya ini akurasi model kita, sehingga dibuatkanlah alat namanya confusion matrix ya. Bentar. Nah, ini dia nama alatnya. Jadi di confusion matrix ini dia bilang nantian, oh bukan. Confusion confusion. matrix, kemudian Y test yang dibandingkan juga sama, Production. prediction. Namanya Terus, prediction ya. ah Oh, nggak ada S-nya. Nah, ini dia. Nah, gimana cara membacanya ini?
Pertama, yang 91 itu adalah data yang diprediksi dan itu positif. True positif namanya. Yang diprediksi benar dan itu satu gitu. Satu yang diprediksi benar. Gitu ya. Itu yang 91. Oke. Kemudian yang 52 ini data negatif yang diprediksi benar. Yang nol dan diprediksinya memang nol gitu. Nah, kemudian yang 16 sama 19 ini adalah data yang diprediksi salah. Otomatis jumlahnya ini 6 tambah 9, 5, 35 data yang diprediksi salah. Gitu Kakak ya. bentar. Kan kalau di sini satu itu true atau false? True. Kalau di Oh, berarti survive-nya ya. Ini bertahan hidup, kemudian ini meninggoy ya. Gitu. hmm, Gitu ya, Yan ya. oke Kak. Nah, kemudian dari sini ini tidak cukup jelas karena ini ada perhitungan matematisnya ya. Nanti kalau Ryan cari itu ada perhitungannya lah. Ini tambah ini dapat segini, untuk akurasi itu adalah true positif plus true negatif dibagi semuanya ini Terus 9, semua sisa itu ya. semuanya ya. 91 Hmm. tambah 16 tambah Lah, 19 tambah bukan lanjut. dikurang. Bukan. Ini untuk apa namanya? Akurasi. Seberapa akurat model saya. Ini dijumlahkan yang dua ini dulu yang prediksi benarnya baik yang untuk kelas negatif dan yang kelas positif dijumlahkan dibagi semuanya. Kemudian nah itu untuk apa namanya? Akurasi. Sehingga di sini didapat 0,8. Nah, angka 0,8 ini berasalnya dari confusion matrix-nya, ya. Oh, Gitu. Nah, sekarang apa fungsinya precision recall dan F1 score? Ini ada gunanya saat nanti ada kasus data kita itu tidak seimbang istilahnya. Ini agak cukup advance bahasanya, tapi mungkin Ryan penasaran apa. Yang intinya adalah precision itu seberapa ah, presisi model saya, yang bahasa verbalnya itu adalah seberapa benar sih model saya dalam memprediksi pasien yang selamat gitu. Itu kalau precision. iya. Kalau recall dia mengestimasi seberapa besar sih pasien yang tergolong tergolong selamat gitu. Bukan bedanya, nangkep nggak bedanya? Jadi kalau Oke ya. ini yang Kalau itu benar-benar kan selamat, itu kalau yang benar ini iya. iya gitu. Kalau F1 score ini rataan aritmatik. Ini kalau kita kayak apa namanya? Kakak betul Kak. Jadi tadi recall tuh seberapa apa tadi Ya, Kak? Aku lupa. seberapa dia mengestimasi seberapa banyak sih pasien mungkin apa namanya pengguna ini deh contohnya. Kasus apa namanya? COVID. Nah, kita biasanya nggak pakai akurasi di situ, tapi pakai recall. Jadi COVID itu mendeteksi seberapa banyak sih yang ter ter apa namanya? Oh, terkon jadi ini maksudnya terkontaminasi. Tapi itu belum benar, itu hanya estimasi doang, ya. oh, Kalau presis itu udah pasti. Ah, gitu. Nggak, nggak. oh iya 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 iya. Gitu. Nah, Jadi baiknya kalau dalam kasus pendeteksian orang terkena virus atau enggak itu kita pakai recall. Kenapa? Lebih baik lebih baik mengatakan kepada orang yang memang ada bau-bau ini namanya apa? Terkena virus itu sebagai terkena juga supaya diperiksa. Alih-alih kita menggunakan presisi, ya meskipun presisi itu seberapa yang sudah benar, tapi baiknya recall. Karena model itu nanti bisa salah ya. Maksudnya adalah kalau presisinya nggak 100% itu kan 10%-nya ada kemungkinan dia lolos gitu orang itu. Ngerti nggak? Jadi oh, oh. ya, jadi recall itu ya kasus yang paling mudah di situ, pendeteksian orang yang terkena virus. Estimasi model saya itu 80%. Misalnya nih, Ryan nanti di datanya dikasih, kemudian dideteksi oleh model yang recall-nya itu 90%. Ternyata Ryan itu adalah orang yang termasuk kena virus.
Tetapi setelah menjalani tes, ya, Ternyata nggak kehitung. iya, Dan ternyata nggak ke ini. nggak kena. Di diagnosnya nggak, Iya, kok sehat-sehat aja. iya gitu. Itu kalau tapi dia mengklasifikasinya sebagai orang yang tetap terkena. Karena apa? Ya lebih baik demikian lah ya. Karena nanti Heeh, kalau diloloskan terus beneran kena kan, waduh, lebih bahaya. lebih bahaya gitu. Itu efeknya. Nah, kalau F1 score ini rataan aritmatik. Jadi nanti kalau kita ingin mengambil antara balance antara precision sama recall, kita pakai F1 score gitu. Nah, kalau ini perhitungan biasa ya, ini terkait nilai datanya sih kalau ini doang. Jadi nggak usah dipikirin Apa? kalau ini Oh, oke. supportnya ini. Nah, itu doang sampainya ya. Nah, sekarang ini udah 42 lagi. Nah, sekarang ya ada opsi tambahan sebenarnya ya. Kenapa saya bilang ini yang paling dasar tadi? Jadi, sebelum melakukan ini, Yan, ya, sebelum melakukan Yo. ini, sebenarnya aduh, sebelum melakukan apa namanya kita menentukan berdasarkan saya mau mengisi nilai umur yang hilang tuh pakai Pickless. Saat kita harus melihat atau menganalisis dulu. Oh, kenapa ini? Ini Yan di bawah ini boleh nggak ditambahin sel di bawah sini? Nah, ini nih. Gimana? Namanya itu nanti kalau mau pakai teks silahkan aja ya. Namanya adalah exploratory data analisis. Nah, dan seringnya dalam exploratory atau EDA itu kita biasanya menggunakan nggak lagi pandas karena pandas cukup cukup susah. Ada yang lebih mudah atau yang paling mudah namanya adalah Seaborn. Ya, jadi biasanya ayo sekarang Ryan yang lakukan import Seaborn SNS biasanya. Seaborn ya. Oh, Seaborn. Ya, ini import aja langsung. Ya, karena nggak ada sih modul spesifiknya. S bebas sih mau dipanggil apa kalau tapi biasanya SNS ya, SNS. Yang oke, run. Kemudian sisakan ya, banyakin sel di atasnya, jangan dulu ke situ. B B Di B di B B atas, B. di atas ya. Bukan di bawahnya maksudnya. B. Pakai B aja. Bukan. Hah? B? Tekan di sini. Oh, ini salah kita harusnya sebelum ini. Coba ke atas ya. Sebelum ini. Iya, sebelum ini nih. Ya udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Di situ aja, di situ aja. B, B, B. Bukan di luar selnya tekan B. Di luar sel Oh. tekan B supaya banyak. Nah, gitu. Oh, Ah. lagi di luar sel. Ya supaya bertambah ininya. Oh. Oh, Atau oh, tekan malah di plus sini. plus code itu aja tuh. Nah, itu. Nah, oke, udah cukup. Nah, sekarang yang harus Ryan lihat adalah pertama, coba lihat korelasi. Ya. Caranya gimana? SNS dot heatmap coba. Pakai heatmap. Heat Head, map. head, head, Oh, head, heat panas, map. panas. Dalam kurung, nama datanya apa yang bersih? Link data. Clean data dot core correlation. Bukan double R. Dalam kurung, apalah anotnya aja lah kita tampilin. Koma di setelah itu, ya, anot, nggak tahu yang benar yang mana. Double N. Annotation. Oh, and note. Tapi nggak ada E-nya. Sama dengan true. Benar nggak ya? Dalam kurung. Oh, salah itu ya berarti. Kalau dia kuning. Coba di run ya. Nah, Hmm, oh benar. Coba sekarang what dibesarin, is this? dibesarin ya coba. Cara membesarnya sebelum dipanggil sebelum SNS, diklik enter di sebelum SNS.
import dulu di baris 37 aja deh Dan. Import matplotlib. Ya, di situ bukan di bawahnya. Import matplotlib.pyplot ya. .pyplot splt biasanya ya. Nah, kemudian di run, kemudian di baris 38 apa namanya? plt.picksize. Picksize. Bukan. Bigger. Picksize. Bukan. Bukan gitu. Pakai F ya. Bukan, bukan. Pakai P F I G. PFIG. Bukan, nggak ada P-nya, nggak P. Oh, Langsung Fig. F. Ya, pick. Nggak ada underscore-nya. Nah, dalam kurungnya panjangnya, kemudian tingginya. Coba pakai 10,8 coba. Coba. Oh, Hmm? wait. Oh, salah ya. plt.figure ya. Figure. Oh, Figure. figure size. Figure. Nah, sekarang itu dikurung ya, bukan figure size. Dikurung, dalam kurung, size-nya dikurung. Ya, itu baru pick size ya. Aneh Ah, banget. sama dengan itu angka itu. Oke. Sekarang coba di run. Nah, ini lebih jelas. Nah, sekarang lihat ya, lihat korelasi antara age sama peak class coba. Berapa korelasi? Oh, ini cara membacanya gimana? Oh, itu dulu ya. Nah, itu Nih, lihat lihat satu dulu ya. Lihat satu. Oh ya, itu ya 41%. Nah, satu itu dia berkorelasi sama dirinya sendiri ya. Nah, oh jadi iya. ya, jadi sebesar itu. Kemudian ya bisa dilihat antara peak class dengan age itu kan 41%. Ya, ini lumayan tinggi. Coba kita bandingkan dengan yang lainnya. Mungkin lihat yang 55%. Ngapa ikhlas kan ya? Iya, bukan yang age-nya. Kan dia yang kosong. Kita harus dia sebagai acuan dong. Betul? Oh, iya, ini Iya. paling gede dari semuanya. Iya, makanya lebih baik kita mengisinya berdasarkan itu, gitu. Itu apa namanya? Analisisnya seperti itu. Nah, kemudian kenapa Kakak saya bener, Kak. harus Kenapa ini ada yang min? yaitu korelasi positif, korelasi negatif. Kita kan udah bahas kemarin ya. Jadi positif tuh miring ke kanan, negatif tuh miringnya ke kiri. Oke kan? Halo, halo. Iya, iya. Aduh, Oke. ngelag lagi. Oke. Halo, Nah, Kak. sekarang coba lihat ya, apa namanya? Tadi apa yang saya mau bilang? Apa tadi ya? Yang apa embarks itu, yang embarks. Korelasi embark sama pi kelasnya. Bukan. Ini ke bawah, ke atas, ke atas. Kita kan di sini udah tahu alasan kenapa kita mengisi age make P class ya. Nah, sekarang coba ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Ke atas lagi, ke atas lagi, atas. Loh, mana pengisian? Oh ya, atas, atas lagi ya, benar-benar atas. Nah, nah itu tuh yang age tadi. Nah, itu tuh benar. Itu bawah-bawah dikit. Oh, ini. Nah, itu. Pertanyaannya kenapa saya harus pakai median? Nah, gitu. Gitu lagi kan. Muncul pertanyaan seperti itu. Kenapa nggak Iya. pakai rataan saja atau modus saja? Nah, sekarang coba lihat apa analisis gitu ya. Analisis peak class sama age-nya. Kita pakai apa dalam hal ini? Coba lihat ya ke bawah. Tipe data dari peak class itu kan nanti angkanya 1, 2, sama 3. Kalau kita pakai scatter, coba deh divisualisasi pakai scatter supaya Ryan dapat gambarannya. Jangan Scatterplot. dihapus, jangan di sini. Buat di sel baru aja di yang nah di situ. sns.scatter plot scatter plot ya, ada plotnya.
dalam kurung data clean data, koma x-nya apa? Pickless aja lah. X pickless. Kemudian x sama dengan apa namanya? Pakai apa ya? Nah, itu pickless. Kemudian y-nya pakai itu aja, h aja lah. Coba di run. Ini juga. Enggak usah. Enggak usah. Oh, boleh sih kalau mau ditingkatkan. Perbesar gambarnya silahkan. Harus di atasnya. Harus di Oke. atasnya. Iya. Eh, ya, sama aja sih. Ya itulah. Nah, ini kalau seperti ini dia kurang jelas ya. Sehingga kira-kira Yan, apa yang perlu saya pakai untuk memvisualisasikan hal ini? Kira-kira apa? Ya, tadi ada apa aja sih Kak, ininya aku lupa. Scatter. Scatter yang Scatter. pertama. Karena ini Oke, ini. angka dengan angka lah ya. Tapi kita bisa bilang P class ini sebagai objek sih ya. Maksudnya dia itu nilainya hanya 1, 2, 3. Kemudian histogram. Kemudian box plot. Kemudian apa lagi kemarin kita udah pelajari. Apa lagi? Pie chart. Ba- Bar graph Kemudian apa? bar plot. Kemudian ya masih ada ya, mungkin Ryan juga belum ini apa namanya? Apa ya namanya? Apa kakak lupa namanya? Tapi seperti Histogram scatter sih masih plot. Kak. Histogram itu yang batang-batang gitu loh. Nah, itu. Yang Hmm, nyambung tapi batang-batangnya ya. Nah, berarti sekarang ini nih. yang paling cocok berarti yang paling cocok untuk data seperti ini untuk melihat sebaran apa namanya? Umur di setiap kelas itu adalah box plot. Coba ya sekarang. Box plot. Ya bebas mau itu di situ juga boleh, di bawahnya boleh. Coba di run. Boom. Nah, ini baru clear ya. Jadi di kelas dengan umur apa? Orang yang di kelas pertama biasanya berumur. Nah, itu tuh rataannya sekitar berapa itu? Yang garis itu median ya. Jadi rataan Ah, itu ini baris tepat tengah. tepat di tengah-tengah kalau rataan. Jadi mana yang antar Ah, karena median belum tentu di tengah-tengah ya. Berarti itu sekitar 30 berapa itu? 39 tahun lah gitu. Ya. Orang yang di first class itu umurnya 39 tahun biasanya. Kemudian analisis kedua yang di second class itu ya itu ya sekitar rataannya sekitar 30 tahunan lah gitu. Kemudian ya semakin apa namanya? eh, Semakin rendah umurnya itu semakin gede kelasnya. Ya ini logis karena mungkin orang umur 35 ke atas itu sudah titik mapan ya dalam hidupnya. Jadi biasanya ngambil yang lebih nyaman gitu. Nah, kalau orang yang umurnya di bawah 30 itu masih biasanya sedang berjuang, biasanya begitu. Dan oh, iya, ini logis makanya. Ini data ini logis gitu kalau kita dilihat dari ilmu sosialnya gitu. Nah, sekarang kenapa saya harus pakai median? Kenapa saya nggak pakai rataan? Sebenarnya baik menggunakan median atau rataan akan sama aja, ya, sama aja. Kenapa? Karena coba dilihat kalau saya menggunakan median rataan di untuk pengisian data yang hilang tuh di kelas pertama itu hampir mirip. Rataannya itu sekitar ya hampir sama dengan mediannya, ya. Begitu. oh, Kemudian di kelas kedua juga demikian. Nah, di kelas ketiga ini sedikit nggak balance nilainya itu nggak terdistribusi merata. Kenapa kira-kira ah, ya nggak terdistribusi merata? Karena yang kita udah pelajari kemarin yang membuat nilai itu biasanya tidak terdistribusi merata itu apa? Adanya ada apa sih ini? Outlier. outlier gitu ya. Jadi kayaknya rataan agak kurang tepat deh kalau Kalau make buat yang nomor 3. iya, sehingga dipilih median aja. Nah, median itu kebetulan di kelas kedua rataan dengan mediannya itu juga hampir sama. Berarti saya ratakan aja semuanya pakai median. Boleh nggak Kak pakai yang lain-lain? Boleh, silahkan saja.
Karena di sini nggak ada jawaban yang pasti ya terkait pengisian data itu. Gitu ya. Ya. Jadi itu ya materinya itu sih ya. Kemudian satu lagi Oh, kakak tambahkan di bawah, ya. ke bawah. Nah, nanti Ryan, di sini kita Hmm. menggunakan nilai default. Tetangganya itu defaultnya di sini 5. Coba ke bawah. Di model tuh, model. Nah, itu. Dia kan key key neighbors classifiernya itu tanda kurung nggak ada isinya. Nah, itu artinya tetangga yang kita pakai untuk menentukan. Ini harusnya ada satu pembahasan terkait ini lagi ya, tapi ya besok kita lihat ya. Itu 5 artinya, 5 tetangga. 5. Artinya nanti kalau tetangganya yang 3 bilang dia itu nol, kemudian yang duanya satu, dia milih yang terbanyak ya. Ah, Gitu. gimana gimana? Kalau tetangganya itu KNN itu dia melihat berdasarkan tetangga terdekat. Misalnya datanya itu lebih dekat tetangganya itu ada dua, berarti kan berdasarkan kelasnya, yaitu nilainya 0 atau satu. Itu jenis tetangganya. Ini jangan Hmm. bicara gibah dulu ya, ini kita bicaranya model. Oke? Iya ya. Nah, kita makainya secara default 5 ya. Ya, 5 di situ. Nggak ditulis berarti itu 5. Artinya apa? Nanti misalnya titik data baru datang. Kemudian dia mempetakan, ini saya mau anotasi tapi ini ya, mempetakan gitu ya, mempetakan bahwa data itu Ah, mending di whiteboard Kak. enggak di sini aja harus di sini aja Gimana? enggak enggak apa-apa deh enggak Aku apa-apa masih bingung soalnya Kak. Aku masih nggak paham maksudnya Kakak gimana. Nah, ini sebenarnya ini tetangga tuh data sebelahan kayak bukan misalnya. bukan bukan itu KNN ya, itu KNN namanya, dia ditentukan ada fitur anotasian. Aduh ini tapi saya saya ada jam lagi ya, itu masalahnya dia jam 1 ya, itu dia. Ya intinya nanti Ryan coba ke bawah ya. Nah ini semakin besar tetangganya itu nggak bagus juga. Artinya pilih yang sedang yang kayak train test tadi. Nah boleh ditambahkan di modelnya di dalam kurung, coba di dalam kurung modelnya itu. Nah di situ neighbors sama dengan, oh bukan neighbors tapi n, kayaknya n dulu, n underscore neighbors. Nah itu tuh sama dengan kayak pakai 10 tetangga deh coba. Nah, sekarang coba di run pasti ya kalau memang mentok di 80 85, bukan bukan dari situ tapi dari bawah aja. Dari model yang tadi, dari model tadi. Oke. Kemudian lanjut ke bawah ya. Lihat nilai kinerjanya, prediksinya. Terus ke bawah. Sama. Oh, ternyata tetap ya. Jadi memang mentoknya data ini di 80-85%. Oke, An. Mungkin itu doang terkait strateginya. Jadi nanti ada kayaknya pembahasan terkait kita memperdalam beberapa model deh. Tapi nggak sampai fundamentalnya sih ya. Kita bahas dari sisi aplikatifnya doang sih. Oke, An ya. Cukup dari kakak. Oke Kak. Thank you banget udah hadir Iya. dan ya, ya tadi apa namanya? Kakak pikir Ryan ketiduran jadi kakak chat 2 kali Oh enggak. gitu. Maaf Gitu. Kak. Aman aman. Oke Yan. See you. Bye Ya, bye. dadah Kak. Udah. Assalamualaikum.